Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Baitul Jihad Kemang pertama kami hormati. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, kita kembali bersama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia, yang berkah ini, yang insya Allah akan diperbaharui, dipindah ke samping menjadi masjid yang lebih besar, dan masjid ini jadi aula gitu. Pengajiannya tetap di sini atau pindah sana nanti, Bu? Pindah sana juga. Kira-kira berapa tahun lagi, Bu? Sebelum? Masya Allah, sebelum puasa. Berarti dananya sudah ada dong? Masya Allah, ini dananya dari ibu-ibu namanya. Alhamdulillah. Minimal karena doanya ibu-ibu. Ibu-ibu ini berkah, doanya mustajab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena rajin menuntut ilmu, rajin ke masjid, rajin mengikuti majelis taklim, sehingga Allah sayang, kemudian memberikan taufik dan hidayah, memudahkan urusan Masjid Baitul Jihad yang kita cintai ini menjadi masjid yang lebih besar, masjid yang bagus, insya Allah menjadi syiar Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, tema kita pada pagi hari ini agak aneh, yaitu mengenal 3 pemimpin malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Kenapa kita harus mengenal 3 malaikat? Bukankah sudah cukup kita mengenal malaikat gitu saja? Tidak cukup, ibu-ibu. Kita harus mengenal secara lebih detail, wabil khusus 3 malaikat ini. Kenapa 3 malaikat ini? Karena 3 malaikat ini disebutkan oleh Rasulullah SAW secara khusus. Bahkan kalau Jibril sudah tidak asing lagi, Mikail sudah tidak asing lagi, juga disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun Israfil memang tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi disebut di dalam hadis. Maka pemimpin utama itu pertama Jibril, wakilnya adalah Mikail, sekretarisnya adalah Israfil. Kira-kira begitulah ya. Ini 3 punggawa malaikat, kita harus mengenalnya. Lah, mengenalnya itu ternyata dari hadis sahih ya. Hadis sahih ini diriwayatkan hadis ini oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini pernah bercerita bahwasanya beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika membuka sholat malamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang akan kita sampaikan. Ibu-ibu sholat malam enggak? Kalau sholat malam, doa istiftahnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu ya. Atau Allahumma lakal hamdu ya. Atau yang lainnya. Itu ada doa yang pendek di dalam subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Ini paling pendek. Paling pendek tapi paling bagus. Paling pendek tapi paling besar pahalanya. Jadi yang paling besar pahala bukan berarti yang panjang-panjang, Bu. Yang pendek pun singkat padat itu banyak pahalanya. Contohnya, surat yang paling pendek tapi besar pahalanya surat apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran.
Makanya kalau ibu ingin khatam Al-Quran dalam waktu sehari bisa. Baca Al-Ikhlas 3 kali, bahkan 1 menit atau 5 menit sudah selesai khatam. Kenapa? Karena Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Kenapa disebut sepertiga Al-Quran? Karena berisi tentang tauhid. Tauhid itu isi Al-Quran, sepertiga Al-Quran tauhid. Begitu juga doa yang baru saya baca tadi, ya, walaupun bukan pembahasan kita ya. Doa tadi apa Bu? Yang saya bacakan tadi, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu pendek, singkat, tapi banyak pahalanya. Bukan pembahasan kita, maka nggak saya tulis. Tapi kalau ibu minta nanti saya tuliskan. Nunggu permintaan dulu, ya nunggu ya kalau nggak ada permintaan, nggak ada order ya enggak lah. Itu ke request. Oh ditulis. Itu dulu. Padahal saya mau bacakan yang ini, yang agak panjang. Pilih yang pendek. Baik, ibu-ibu. Kalau ibu minta nggak bisa ditolak. Ya. Jadi doa itu, ya saya tulisnya adalah Subhanakallahumma, ditulis ya pakai tulisan tangan ya. Baiklah. Berarti pelan-pelan lah kalau. Bentar, error itu buat tulisannya error Bu, gimana Bu? Gak jadi nulis dong. Nggak bisa Bu. Oh ininya belum nyala. Enggak. Nah. Baik. Doa istiftah paling pendek. Ya, apa itu? Subhanakallahumma, subhana. Maha suci engkau ya Allah, subhanakallahumma. Nah, pakai bahasa Arab enggak apa-apa, bahasa Indonesia. Bahasa Arab aja ya. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, subhanakallahumma. Barang siapa kepengin nulis bahasa lafaz bahasa Indonesianya subhanakallahumma wa bihamdika. Ini mirip dengan doa ketika rukuk dan sujud, wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ini wawu ya, wa tabarakasmuka wa tabarakasmuka. Subhanakallahumma wa bihamdika 1, wa tabarakasmuka 3, wa ta'ala jadduka wala ilaha ghairuk, cuma 4, wala ilaha ghairuk. Pendek kan Bu? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, pendek tapi mantep, singkat tapi padat. Artinya secara cepat ibu-ibu, artinya subhanak itu suci, maha suci, wa bihamdika ya dengan pujianmu suci. Ini terjemahan perkata. Maha suci engkau ya Allah dengan segala pujian. Itu ya. Maha suci itu dengan segala pujian, penggabungan antara pensucian dan pemujian.
Maha suci itu menafikan seluruh yang mengotori Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak ibu kepengen membersihkan baju gitu Bu ya. Berarti baju ini harus dibersihkan dari segala kotoran. Yang kedua, baju ini dipuji, bagus banget bajunya. Jadi baju ini bersih dari segala kotoran dan bagus banget. Nah, begitu juga Allah SWT. Allah itu maha suci dari segala bentuk kesyirikan, dari bentuk kekurangan, sekaligus kita puji setinggi langit. Nah, berarti lengkap banget itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tabarakasmuka, maha tinggi. Tabarok itu tinggi. Atau lebih enaknya berkah, bukan nanti ada tingginya ada di bawah ya. Baiknya saya hapus, saya ganti berkah. Berkah. Tabarok itu berkah. Ya. Berkah. Berkah namamu, ismuka itu nama. Nama. Dan berkahlah namamu. Berkah itu mengandung manfaat yang banyak dan langgeng. Mau saya katakan ibu-ibu ini berkah banget hidupnya. Berarti ibu-ibu ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi keluarga, dan manfaatnya langgeng, itu namanya berkah. Makanya kalau orang nikah itu doanya mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan pernikahan itu mengandung manfaat. Kalau orang menikah itu mesti ada manfaatnya untuk suami istri, anak dan keluarga. Ya, itu berkah. Berkah itu berasal dari kolam. Berkah itu berasal dari kolam. Ini kolam Bu ya. Kolam itu ada airnya. Itu Bu, air. Sekarang saya tanya, kalau kita punya kolam ada airnya, kira-kira manfaat enggak? Manfaat enggak? Kayaknya ibu-ibu enggak punya kolam di rumahnya deh. Diam gitu. Udah saya ganti pertanyaannya. Ibu di rumahnya ada toren enggak? Toren. Apa manfaat toren? Menampung air. Untuk apa menampung air? Untuk mandi, untuk nyuci piring, ya, untuk nyuci baju gitu kan? Kira-kira kalau nggak ada toren gimana nasib ibu? Kelabakan kan? Kan pakai keran Ustaz, listriknya lagi mati gimana? Boros, hidupkan matikan, hidupkan matikan, nggak efektif. Makanya air taruh ditampung di toren sehingga ketika listriknya mati air tetap mengalir. Itulah namanya dalam bahasa Arab apa Bu? Birkatun, birkatun, yaitu kolam atau toren atau danau. Makanya keberkahan itu diambil dari manfaat danau, manfaat kolam, manfaat toren. Jadi kalau ibu ingin tahu apa sih makna berkah Ustaz? Makna berkah adalah suatu tempat yang ada airnya dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Air itu nggak tumpah karena ditampung. Maka keberkahan air dalam tampungan, dalam toren itu bermanfaat, manfaatnya sangat lama. Itu berkah Bu ya. Nah, sekarang saya masuk ke tadi wa tabarakasmuka, berarti menyebut nama Allah itu manfaatnya banyak. Menyebut nama Allah itu manfaatnya banyak. Contohnya, ibu kalau menyembelih ayam tanpa baca basmalah, kira-kira ayamnya enak enggak? Kira-kira daging ayamnya halal enggak?
Enggak kan? Jadi bangke, jadi ibu makan bangke. Kenapa? Nyembelihnya enggak pakai basmalah. Berarti nama Allah itu berkah untuk makanan kita. Yang kedua, ibu kalau minum air, bismillahirrahmanirrahim, ini air bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ibu makan makanan. Lihat dulu makanannya apa. Saya mau makan ya, tapi nggak enak di depan ibu-ibu kan, contoh aja. Pura-pura ini makanan. Kalau pakai basmalah berkah nggak? Kalau nggak pakai basmalah nggak berkah karena syaitan ikut makan. Ini sisanya setan ini. Kenapa? Karena ketika makan nggak pakai basmalah, setan ikut makan bareng sama kita. Jijik. Nah itu karena gara-gara nggak baca basmalah. Nomor 3, ini mohon maaf nih, ini 17 tahun ke atas. Jadi kalau suami dan istri berhubungan, diperintahkan untuk baca basmalah, berdoa ya kepada Allah supaya dihindarkan dari setan dan dihindarkan keturunan kita dari setan. Kalau kita lupa baca basmalah dan lupa berdoa kepada Allah, setan ikut berhubungan. Oh sering lupa Ustadz. Nah kalau sering lupa, makanya kalau hamil anaknya lahir nakal. Nah itu mungkin waktu itu nggak baca basmalah. Makanya ada setan masuk di anak kita. Anak kita susah diatur, anak kita ya ngambekan, anak kita marah-marah terus. Nah dulu waktu membuatnya nggak pakai basmalah, sehingga setan ikut andil di dalamnya. Nah itu Bu, jadi keberkahan nama Allah itu dalam banyak hal. Ketika menyembelih, ketika makan, ketika minum, ketika berhubungan dan seterusnya. Pokoknya kalau nggak pakai basmalah hilang keberkahannya. Makanya di situ doanya wa tabarakas muka. Nomor 3, wa ta'ala jadduka. Ta'ala itu artinya tinggi. Allah itu maha tinggi, ya, tinggi. Jadduka itu kekuasaan. Kekuasaannya sangat tinggi. Ibu kalau habis sholat kira-kira zikirnya apa? Pernah nggak zikir begini? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya apa, Bu? Itu dibaca setiap sholat, setiap habis sholat, Bu. Nah, itu panjang, Bu ya. Salah satu Allahumma la mani'a, ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kamu beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kamu halang. Ini akidah, Bu. Jadi dalam hidup ini kita dalam segala hal tenang dan santai. Karena kalau Allah memberi nggak ada satupun yang bisa menghalangi. Sebenarnya kalau Allah menghalangi tidak ada satu yang bisa memberi. Contohnya, kalau orang lagi sakit, walaupun dia punya duit banyak, walaupun dia punya kekuasaan banyak, kalau lagi sakit tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Contohnya Namrud. Namrud itu matinya kenapa, Bu? Kemasukan nyamuk atau lalat lah masuk ke hidungnya. Habis itu masuk ke otaknya sini. Otaknya pusing banget. Seluruh dokter dipanggil. Ya, tetap nggak bisa. Akhirnya karena saking pusingnya dia minta supaya ajudannya mukul kepala saya pakai palu deng. Kenapa? Saking sakit. Itu selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu tersiksa. Akhirnya mati dalam keadaan sekarat. Nah, enak jadi Namrud atau enak jadi penghuni Kemang Pratama. Nah, walaupun kekuasaannya begitu tinggi, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu. Itu maknanya Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Ibu pernah haji dan umroh nggak pakai uang, Bu? Pernah? Dapat umroh gratis gitu? Belum pernah ya? Haji gratis?
Nah, ini Ibu, kalau Allah berkehendak orang bisa haji berkali-kali gratis, berkali-kali umroh gratis, bahkan pulang diberi uang itu bisa. Kenapa? Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Begitu. Yang terakhir yang saya terangkan apa, Bu? Wala yanfa'u daljat min kaljat. Ini wala yanfa'u ya. Daljat min kaljat. Ini jarang diterangkan, padahal doa ini dibaca terus wala yanfa'u daljadi min kaljat. Artinya gini, Bu. Kok enggak wala yanfa, tidak bermanfaat orang yang mempunyai kekuasaan. Jadi tidak ada manfaat kekuasaan dan harta seseorang di depan kekuasaan Allah. Ini kekuasaan Allah. Jadi maknanya tidak ada manfaatnya orang yang punya kekuasaan, orang yang punya harta, kaya raya, jika dihadapan dengan kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jat ini maknanya adalah kekuasaan, kekayaan. Ini doa ini kalau Ibu ulang-ulang dan Ibu renungkan, insya Allah hidup Ibu tenang, tidak pernah takut dengan siapapun juga. Kenapa? Karena Allah punya kekuasaan yang sangat tinggi, punya kekayaan yang sangat hebat, tidak bisa menandingi. Jadi Ibu nggak melintir di depan penguasa, tidak melintir di depan orang-orang kaya. Ya, Ibu berdiri tegak. Ya, begitu Bu ya. Nah itu maknanya wa ta'ala jadduka. Makna jad itu adalah kekuasaan. Yang terakhir, wala ilaha ghairuk, tiada ilah. Ilah ini adalah sesembahan Tuhan yang disembah. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang berhak disembah dan ditaati serta ditundukin kecuali Engkau ya Allah. Jadi 4 poin tapi mengandung tauhid yang sangat hebat. Maka tolong Bu dihafal dan dibaca setiap mau sholat, khususnya sholat 5 waktu. Jadi Allahu Akbar. Udah yang Allah Maha Baik ini sudah nanti lagi sudah berpuluh-puluh tahun kan, tinggalkan dulu. Sejak dulu Allah Maha Baik ini enggak nambah-nambah. Kemudian apa namanya? Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara, itu bagus juga tapi nantilah, itu sudah hafal. Sekarang baru diganti Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini doa istiftah sebelum sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Itu Bu, ya kan pendek. Ibu senang pendek, senang panjang. Makanya kalau doanya panjang-panjang, hafalnya sulit. Kalau doanya pendek, menghafalnya mudah, pahalanya lebih besar lagi. Ya, jadi namanya hari ini, pagi ini kita menghafal 2 doa. Ini doa pertama Bu ya. Doa pertama. Udah Bu? Udah ditulis? Udah dihafal? Boleh saya tanya satu-satu? Belum ya? Ya nggak jadi. Sekarang kalau sudah hafal, sudah ditulis, kita pindah doa yang kedua Bu ya. Apa yang doa kedua ini Bu? Ini doa yang kedua. Ini doa yang kedua. Doa istiftah sebelum sholat tahajud. Ini ilmu baru, hadisnya Aisyah, riwayat Imam Bukhari loh, hadisnya sahih, tidak riwayat Muslim, riwayat Muslim, tidak diragukan kembali kesahihannya. Para ulama sepakat ini hadis sahih yang meriwayatkan Aisyah. Kenapa Aisyah? Karena Aisyah itu tidur bersama Rasulullah. Jadi ketika beliau bangun, beliau dengar membaca apa sih? Terus
Beliau kadang-kadang nguping, Bu. Nguping. Aisyah itu sering nguping. Tahu nguping, Bu? Tapi nguping yang baik. Beda dengan orang-orang sekarang kan ngupingnya apa ini? Tetangga lagi ngapain? Nah, itu namanya kepo, kepengen tahu apa yang dilakukan tetangga, nggak bagus, Bu. Kepolah, ngupinglah terhadap doa-doa yang dibaca ulama, yang dibaca para nabi. Makanya kalau suami ibu itu ustadz atau suami ibu itu pulang dari pengajian, ya ngupinglah. Ini suami saya lagi baca apa ya? Waktu sholat malam itu didekatin. Oh, baca itu. Nah, itu boleh. Karena Aisyah ketika Rasulullah lagi sujud didekatin lagi baca apa ini. Nah, itu begitu, Bu. Karena beliau itu, Aisyah itu jadi gini, Bu, rumah Rasulullah itu enggak besar-besar kayak di Kemang Pratama, Bu. Kecil rumahnya. Maka ketika sholat tahajud, Aisyah di depannya, saking enggak ada tempat. Jadi kita itu lebih kaya, lebih makmur daripada siapa, Bu? Daripada Rasulullah. Ya kan? Benar, Bu? Masa tempat sholatnya itu kecil. Beliau sholat, Aisyah di depan. Makanya ketika beliau mau sujud, gimana? Kaki Aisyah itu ngalangin. Dicelak, colek. Nah, akhirnya gini, kakinya itu langsung ditekuk. Rasulullah sujud. Ketika Rasulullah sudah berdiri, sonjorkan lagi. Nah, itu Aisyah. Jadi tidur-tiduran, tidur ayam. Jadi Rasulullah mau sujud dia tahu. Kalau Rasulullah mau berdiri dia sonjorkan lagi. Begitu. Makanya ketika beliau sujud, dengar baca apa sih Rasulullah? Ketika beliau istiftah baca apa sih? Ya, salah satunya dibocorkan di sini. Ternyata beliau ketika doa istiftah membaca Allahumma Robba Jibra'ila, ya Allah Tuhan malaikat Jibril dan Tuhan malaikat Mikail dan Tuhan malaikat Israfil. Doanya panjang, Bu, saya nggak tega kalau saya nulis. Kasihan Ibu, nanti habis kertasnya. Maka saya bacakan bahasa Indonesianya aja. Nanti cari di internet ada lah ya. Saya itu kasihan kalau nulisnya panjang-panjang. Ini, Bu, ya. Kalau bahasa Indonesianya, saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Gini, kira-kira panjang nggak menurut Ibu? Allahumma Robba Jibra'ila wa Israfi wa Mikaila wa Israfila Fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtalifa fi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Kira-kira pendek atau panjang? Makanya saya nggak tega Ibu nulis. Lah terus gimana Ustadz? Lihat dulu ini, Bu. Tolong dilihat Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 213. Karena doa ini ternyata ringkasan atau tafsir daripada surat Al-Baqarah 213. Buka dulu ya, buka dulu, dibaca dan dibaca terjemahannya. Mari kita sama-sama membuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu dulu umat yang satu. Kan Nabi Adam dengan Siti Hawa punya anak ya. Itu masih satu. Nabi Adam, Nabi Idris ya. Itu masih satu, enggak berpecah belah. Kemudian berpecah belah, tengkar masing-masing ya. Fa ba'atsallahun nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Kaum manusia bertentangan, berpecah belah, berselisih, maka diutuslah para nabi
dan para rasul untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Habis itu wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Setiap nabi diberi kitab, yang paling terkenal adalah kitab Zabur, ya, Taurat, Injil, Quran. Zabur punya Abu Daud, punya Nabi Daud, Taurat punyanya Nabi Musa, Injil punyanya Nabi Isa, dan Al-Quran punyanya Nabi Muhammad SAW. Maka diturunkan bersama mereka kitab bil haq. Untuk apa kitab itu diturunkan? Liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi. Kitab itu diturunkan untuk menghukumi perselisihan manusia. Jadi kalau kita berselisih, rujukannya kepada siapa? Kepada kitab Al-Quran dan Sunnah. Kalau umat Nabi Muhammad, kalau umat Nabi Isa ya berselisih, kalau berselisih merujuknya kepada Injil dan seterusnya. Itu Bu ya. Kemudian apa? Wa makhtalafa fi illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'atumul bayyinat. Tidak ada yang berselisih kecuali orang yang diberi kitab, yaitu Taurat dan Injil. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu orang yang paling banyak berselisih, terutama orang Yahudi, ya. Itu ketika datang Nabi mereka berselisih apakah Nabi ini benar atau tidak benar. Sebagian masuk Islam, sebagian nggak mau masuk Islam, gitu kan. Kemudian fahadallahu alladzina amanu. Dari perselisihan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang beriman, ya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Jadi kita ini Bu termasuk yang Allah kehendaki Bu. Oh fulan dia masuk Islam. Nah, berarti diberi hidayah. Fulan tidak mau masuk Islam. Tetap dalam kekafirannya, tetap dalam Yahudi, tetap dalam Nasrani. Berarti nggak dapat hidayah Bu. Ibu harus pastikan gitu ya Bu ya. Yang dapat hidayah siapa Bu? Orang Islam. Kalau orang Nasrani sama orang Yahudi dapat hidayah enggak? Belum. Itu harus yakin, jangan sampai kita ragu-ragu. Ustaz, semua agama sama enggak? Agama yang benar adalah agama Islam. Jangan kayak beberapa artis kita Bu ya, yang gara-gara pacaran dengan calon suaminya, akhirnya ketika menikah dia pindah agama, dibaptis ya di agama lain, di gereja di mana gitu, akhirnya dia murtad. Naudzubillah min dzalik. Enggak usah artis lah, justru orang pinter. Sebut saja yang paling viral sekarang ada siapa? Kamal Ukada, profesor Jepang ya, yang mengajar di Amerika, kemudian sekarang pindah ke Tokyo, pindah ke mana? Ke Yordan ya. Itu profesor ya, dia masuk Islam gara-gara membaca satu ayat. Surat Al-Hijr ayat 26. Surat apa Bu? Al-Hijr ayat 26. Ya, coba itu dibuka apa itu isinya. Al-Hijr surat ke-15 ayat 26. Gara-gara baca satu ayat dia masuk Islam, padahal orang Jepang profesor dulu ya agamanya sebelumnya enggak diketahui ya, mungkin Buddha atau apa ya. Allah SWT berfirman khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Artinya apa itu Bu? Allah menciptakan manusia dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat kering. Tanah liat kering gitu kan? Ya begitulah. Tanah liat kering yang dari lumpur hitam yang diberi bentuk kepanjangan. Bahasa Indonesia itu enggak praktis, panjang banget kan? Min salsalin kal fakhar. Bahasa Arabnya cepat.
Dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Oh, min salsalein min hamain masnun. Kenapa, Bu? Karena memang dalam Al-Qur'an beda-beda redaksinya. Ya, itu ini dalam surat Al-Hijr, nanti dalam surat yang lain, dalam surat An-Najm, dalam surat yang lain beda-beda, tapi intinya dari tanah liat atau dari tanah mintin. Kalau di sini lebih detail lagi, min salsalin min hamain masnun. Itu orang Jepang itu meneliti, ini kok sesuai dengan penelitian saya. Padahal ini turun 15 abad yang lalu, dia masuk Islam. Sekarang berdakwah di Jepang, membuat Islamic Center dan mengajak orang-orang agar masuk Islam. Itu siapa namanya? Kamal Ukada, Profesor Ukada. Profesor Kamal Ukada. Nanti cari di internet banyak itu, Bu. Cari di internet banyak. Contoh yang lain. Berikan contoh. 3 contoh aja, Bu, ya. Biar nggak panjang. Namanya Murais Busaili. Siapa, Bu? Murais. Mungkin salah tulisannya, nggak apa-apa. Bu Caili. Oh, nah ini nama Perancis kok. Maurice ya? Ya, Ibu lebih tahu lah. Pokoknya yang penting maksudnya paham. Maurice Busaili atau Bucaili. Ini ahli bedah. Ya kan? Ahli bedah ini dari Perancis. Itu masuk Islam karena dia membedah jasadnya Firaun. Alhamdulillah saya sudah lihat jasadnya Firaun langsung. Ya, di Kairo, di Museum Kairo di Mesir. Jasadnya ditaruh di atas di rak, kemudian ada kacanya, nggak bisa nyentuh sih, tapi lihat langsung. Firaun itu nggak besar-besar, Bu. Firaun itu tingginya kayak orang Indonesia, ya, nggak besar-besar. Dilihat juga dari apa namanya itu, yang untuk kuda itu apa namanya, keretanya itu tempat duduknya kecil kayak andong Indonesia itu ya. Ya kayak gitu itu. Enggak besar-besar ya. Ada di situ kereta-keretanya juga. Ketika membedah Firaun itu ada butir-butir pasir. Jadi beliau mengatakan ini Firaun mengandung di dalam tubuhnya mengandung banyak kandungan asam garam. Ya, garam lah, kandungan garam. Yang sangat banyak. Dia mengatakan ini pasti pernah tenggelam di laut, kata dia. Dia senang banget, saya menemukan ini pasti tenggelam di laut. Suatu ketika dibisiki oleh siapa? Oleh orang Islam, wahai Murais Busail, kamu jangan bangga, sudah disebut dalam Al-Qur'an 15 abad yang lalu, dalam surat apa, Bu? Dalam surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini wahai Firaun, kata Allah, kami selamatkan Anda dari laut merah. Jasad Anda kami selamatkan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu. Lah termasuk Murais Busail ini. Jadi pelajaran bagi orang sudah maksudnya Murais Busail dan masuk Islam gara-gara membaca 1 ayat. Oh. Nomor 3 ya namanya Jack Casto. Ini ahli Islam, orang Prancis atau orang Italia ya. Ini pernah ketemu dengan teman saya, Bu, ini. Jack Casto ini ya, saya pernah diajak ngobrol oleh pensiunan Angkatan Laut Indonesia, Bu, ya. Dia cerita, Ustadz, saya ketemu dengan Jack Casto ini. Dia mentor saya tentang lautan, dia Angkatan Laut. Jadi Jack Casto ini menyelam di seluruh lautan di dunia, termasuk Laut Jawa, ya, Laut Selatan, Laut Atlantik dan Laut apa, Bu? Satu lagi Atlantik dan Pasifik.
Lah dia itu menemukan ada 2 lautan, gitu Bu ya. Ada 2 lautan, ya, yang satu tawar, yang satu asin. Kok nggak ketemu? Seakan-akan di sini ada batasnya. Dia bilang, wah saya penemu pertama kali, kata gitu. Dibisikkan orang Islam, ini pentingnya bergaul ya. Enggak Pak Kasto, kamu ketinggalan zaman. Ada dalam surat Al-Furqan katanya. Ada dalam surat Furqan, ada dalam surat apa namanya itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu suratnya berapa ya? 50 berapa? 55 ayatnya enggak lupa. Furqan itu sekitar ayat 60 sekian ya. Ya, bunyinya hafal malahan. Wa huwallazi ya. Wa huwallazi apa namanya? Saya bukanya dulu ayatnya ya, atau tepatnya ayatnya biar Ibu paham ya. Ya. Ini kita ketemu ayatnya 53. Ibu pintar juga ya. Saya enggak kelihatan masalahnya. 53. Wa huwallazi marajal bahraini hadza adbun furatun wa hadza milhun ujad wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Ayat 53. 2553. Jadi tinggal balik aja ya 2553 supaya enggak lupa. Ibu ingat Bu. Nomor cantik nih Bu ya. Enggak mau merah-merah ini. Ya, 2553. Jadi surat Al-Furqan ayat berapa Ustaz? 25, 52 tambah 1 53. Nah, gitu. Sekarang Ar-Rahman bainahuma barzakhun la yabghiyan. Surat Ar-Rahman. Suratnya berapa Bu? 55 ya Bu ya? Ya, 55. Ayatnya itu 19 ya Bu ya? Oh Ibu pinter-pinter sih. 19. Ya, berarti berapa? 55 19. Cara ngapalnya gimana ini? 55 19. Belum ketemu itu cara ngapalnya. Ini menunjukkan bahwa di antara 2 lautan itu ada pemisah yang tidak bisa dilihat kasat mata. Tetapi itu ada buktinya, air ini tidak ke sini, air yang ini tidak ke sini, ikan di sini enggak ke sini, ikan sini enggak ke sini. Maka kemudian dia masuk Islam. Karena tidak mungkin ya orang zaman dahulu, orang Arab di padang pasir tahu seperti ini. Oh mereka enggak kenal lautan. Nah, berarti ini wahyu dari Allah. Makanya masuk Islam. Udah 3 dulu Bu, nanti kalau diceritain lagi panjang banget enggak jadi. Balik lagi ke pelajaran kita. Tadi sudah sampai apa tadi? Ini Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Saya sekarang fokusnya ke Jibril dulu lah. Jibril, tadi doanya nanti dicari sendiri Bu ya, doanya panjang banget itu. Yang penting ya Allah Tuhan Jibril, Tuhan Mikail dan Tuhan Israfil. Kenapa kok disebut 3 malaikat? Pertama, malaikat ini Bu, ini menurunkan namanya wahyu. Wahyu itu sebagian dalam surat 42, surat Asy-Syura ayat 52 menerangkan wa kadzalika anzalna ilaika ruhan. Jadi Allah itu menyebutkan Quran itu roh. Ruhan, roh. Roh itu nyawa. Roh itu nyawa. Rohnya sudah enggak ada. Rohnya kemana? Kalau orang sudah enggak ada rohnya berarti dia mati. Kenapa Al-Quran disebut dengan roh, Bu? Kenapa, Bu? Ada yang bisa jawab? Kenapa Al-Quran disebut dengan roh? Karena Al-Quran itu menghidupkan hati yang mati. Kan udah ditulis ini jawabannya, kenapa nggak dibaca Bu? Karena wahyu itu, Quran itu menghidupkan hati yang mati. Jadi hati itu ada hati yang mati,
ada hati yang hidup, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Saya tanya, hati ibu hati sehat atau hati sakit? Atau sakit hati? Apa bedanya hati yang sakit dengan sakit hati, Bu? Bu, apa bedanya sakit hati dan hati yang sakit? Apa bedanya panjang tangan dengan tangan panjang? Itu bahasa Indonesia ya. Sakit hati itu sakitnya di sini. Ketika kita dicuekin teman kita, dicuekin suami kita, sakitnya sampai sini. Sakit. Ya. Tapi kalau hati yang sakit itu nggak ada hubungannya dengan dicuekin teman, dicuekin istri, suami, nggak ada hubungannya. Hati yang sakit itu hatinya orang munafik. Sakit hati yang sakit itu karena dia syirik, dia munafik, dia dendam, dia iri, dia tamak. Itu hati sakit. Nanti kita bahas khusus lah hati sakit. Hati yang sehat adalah hati yang bertauhid, hati yang hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang hanya mencintai Allah. Nanti kita bahas khusus. Tapi maksud saya, Bu, bahwa di sana ada hati yang hidup dan hati yang mati. Hati yang hidup adalah hati yang dimasukin Islam. Hati yang mati hati orang kafir. Coba lihat surat Al-An'am ayat 122. Dibuka, Bu, surat Al-An'am 122. Allah berfirman, awaman kana maitan fa'ahyainahu. Di sini ditulis maitan, afaman kana maitan. Apakah orang yang mati? Bukan, maksudnya bukan orang mati, Bu. Orang yang hatinya mati. Jadi Bu, kalau nanti baca Al-Quran kok orang mati bisa hidup, Ustaz? Enggak. Orang yang hatinya mati dihidupkan oleh Allah dengan diberikan keislaman. Awaman kana maitan fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan, waja'alna lahu nuran yamsi bi finnas. Nah, gitu. Apakah orang yang hatinya mati kemudian kami hidupkan dengan Al-Quran, apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan terus-menerus? Maksudnya siapa, Bu? Maksudnya Umar bin Khattab. Di sini maksudnya siapa, Bu? Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Bukankah Umar dulu orang jahiliyah? Bukankah Umar dulu menyembah berhala? Bukankah Umar dulu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW? Masih ingat ceritanya, Bu? Tapi oleh Allah dihidupkan hatinya sehingga menjadi orang Islam yang paling baik setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukankah Hamzah bin Abdul Muthalib adalah orang kafir, tokoh kaum musyrikin? Kemudian Allah hidupkan hatinya dengan Islam sehingga menjadi syuhada perang Uhud yang membela Nabi Muhammad SAW. Itu, Bu, ya. Itu maksudnya, apakah hati yang mati yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah kami hidupkan sama dengan hati yang mati siapa, Bu? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal dan siapa, Bu? Abu Lahab lah, ya. Abu Jahal dan Abu Lahab hatinya mati tidak dihidupkan oleh Allah, yang terus-menerus dalam kegelapan. Itu, Bu, ya. Jadi, Bu, kalau ingin mengetahui tafsir surat Al-An'am 122, maka bacalah ini, ya, yaitu Umar bin Khattab, Hamzah dan Abu Jahal serta Abu Lahab. Apakah hati yang mati kami hidupkan? Itu maksudnya Umar bin Khattab dan Hamzah. Kemudian kami berikan cahaya sehingga dia berjalan di atas muka bumi dengan cahaya itu. Apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan terus-menerus, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab? Jadi kita ini, Bu, termasuk
mempunyai hati yang hidup, yang dihidupkan dengan Al-Quran, dihidupkan dengan pengajian. Nah, ibu itu gitu Bu ya. Lah ibu, hati itu kayak HP. Kalau dipakai sinarnya akan mati. Ibu, supaya ibu bisa hidup, bisa sehat, tadi pagi makan enggak? Enggak. Puasa Bu ya. Nanti siang makan enggak? Atau nanti sore buka enggak? Buka kan? Kenapa ibu makan? Supaya sehat dan enggak mati. Kalau enggak makan, sakit. Dan begitu juga ibu datang ke pengajian setiap Senin Bu ya, setiap Senin ya. Itu maksudnya ibu lagi nyari makan. Makan apa Bu? Makan hati. Makan untuk kehidupan hati. Ini sering dilupakan orang sekarang sekitar sini itu kan sibuk dari pagi sampai malam mencari kerja untuk hidup badannya. Tapi mereka lupa bahwa dia punya hati yang perlu dihidupkan. Perlu gizi. Ibu lumayan seminggu sekali baru makan. Lumayan kan? Coba kalau ibu nggak makan sama sekali selama sebulan, udah sakit-sakit hatinya. Ibu ini masih sehat walaupun kurang sehat banget. Seminggu sekali makannya. Kecuali ya kan, besok itu ngaji lagi, besok lagi ngaji lagi. Ngajinya tiap hari. Memang tidak harus di Masjid Baitul Jihad. Bisa juga lewat YouTube Bu ya. Bisa juga membaca Al-Quran di rumah kan Bu. Sholat di rumah kan. Zikir Bu pagi dan siang. Nah itu makanan hati. Itu gizi hati. Maka ibu jadi cerah-cerah kenapa? Karena ternyata pagi dan siang berzikir. Berzikir itu gizi hati. Nah, di sini saya kembali ke masalah kita. Jibril itu kenapa menjadi pemimpin malaikat? Karena dia membawa Al-Quran yang merupakan gizinya hati. Yang kalau nggak ada Al-Quran, hati itu akan sakit dan mati. Kalau udah mati masuk neraka. Kayak Abu Jahal dan Abu Lahab. Selesai Bu ya? Selesai. Sekarang kita masuk ke malaikat kedua yang namanya Mikail. Mikail ini tugasnya apa, Bu? Menurunkan hujan. Hujan itu menghidupkan apa? Menghidupkan hati atau menghidupkan apa? Bukan tanah, bumi. Kalau nggak ada hujan, ini kering semua ini. Pohon-pohon di Kemang Pratama jadi kering, kuning, kemudian layu, udah. Karena nggak ada air dan nggak ada hujan. Alhamdulillah ada malaikat Mikail yang membuat Kemang Pratama jadi ijo royo-royo. Itu jasanya Mikail loh Bu. Jasanya malaikat Mikail. Kita lihat contoh Bu ini Afrika. Ini datanya Bu ya 25 juta itu mati Bu. 25 juta itu mati Bu, bukan apa, ini mati. Rakyatnya mati. Anak-anak kecil pernah lihat Bu orang Afrika yang kelaparan Bu, kurus kering ya. Anak-anak bayi ya Allah kembung perutnya kurus kering karena kurang gizi, nggak ada air. Gara-gara nggak ada air hujan, 25 juta orang meninggal dunia. Karena nggak ada hujan kok. PBB sudah membantu 1,5 juta kambing, domba, onta, ayam, apalah itu dibawa ke sono. Tapi kambingnya nggak bisa minum, mati juga kambingnya. Seandainya makan sate kambing nggak ada airnya juga keselak, mati juga. Loh. Makanya air ini perlu Bu, di mana kita perlu air. Bismillahirrahmanirrahim biar nggak keselak. Makanya ibu itu jadi orang Indonesia itu bersyukur, terima kasih ya Allah Engkau takdirkan aku hidup di Indonesia. Coba ibu di Afrika, ya mungkin kurus kering juga. Yang kekurangan air, makanya ibu harus bersyukur, alhamdulillah di Indonesia banyak hujannya. Lah PBB ya itu ngirimkan
tim untuk menyelamatkan Afrika itu mengatakan bahwa ke depannya kira-kira 20 juta lagi akan mati ke depannya kalau nggak ada pertolongan. Sampai-sampai ya nama timnya itu Oxfam. Ini tim PBB yang membantu Afrika. Ketuanya adalah John Loveless. Loveless itu kan loveless, berarti tidak cinta ya, Pak ya. Kan loveless, apa? Less itu bukan nggak ada, kurang ya. Jadi orangnya yang kurang cinta ini. John Loveless. John Loveless mengatakan tidak ada solusinya kecuali air hujan. Coba ini orang kafir loh, Bu, mengatakan tidak ada solusinya kecuali air hujan. Lah kalau bawa air tangki ke sana gimana? Truk-truk masukkan sana hanya berapa liter udah habis sehari 2 hari. Ibu sekarang minum mandi pakai tangki yang keliling enggak? Coba sekali-kali pakai tangki keliling. Alangkah capeknya, Bu ya. Masukkan air ke ember kemana, habis itu habis sehari, ada tangki lagi. Karena bumi Indonesia itu bisa muncul airnya. Di Afrika nggak ada air. Tangki-tangki dikirim, sopirnya kehausan mati, belum nyampe sana udah mati dulu. Padang pasir luas, Bu. Itu, Bu ya. Sampai ini mengatakan tidak ada jalan keluar kecuali, lihatlah, Bu, dalam surat Al-41 itu apa? Fussilat ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, apa, Bu, isinya? Wa min ayatihi, dan tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Annaka taral ardha khashi'ah, engkau melihat bumi yang tandus. Mas, sekali-kali, Bu, kita keliling ke daerah-daerah pedalaman yang tandus. Fa'idha anzalna alaihal ma, ketika bumi tandus itu kami turunkan ke atasnya air, atau kami turunkan di atasnya air, tazzat warobat, bergetar. Jadi ternyata ketika air turun hujan itu bergetar. Warobat, setelah bergetar menumbuhkan pohon-pohon. Ya. Artinya apa, Bu? Ibu pernah bercocok tanam, Bu? Nah, sekali-kali yang belum bercocok tanam di kebunnya itu tanam aja biji pepaya atau biji apa, Bu, yang Ibu suka. Ya. Ada pot-pot, Bu, ya. Ibu sirami air. Nanti akan muncul tunas. Ya, begitulah ya. Allah menghidupkan bumi ini dengan adanya pohon-pohon. Maka sekarang Masya Allah kembang pertama hijau ya. Itu karena hujan. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Nah, ini Ibu, ini perlu pelajaran, Bu. Yang menghidupkan tanah, yang menumbuhkan pohon-pohon, itulah Allah yang akan menumbuhkan ibu-ibu dari kuburan. Paham, Bu, maksudnya, Bu? Saya berikan contoh, Bu, ya, biar enak dilihat ya. Jadi ini tanah, Bu, ya. Ini tanah, Bu, ya. Tanahnya kok merah ya, tanah itu hitam. Ibu, pohonnya tumbuh. Ya kan, Bu? Ada yang pohonnya tumbuh gini. Ada yang kecil gitu. Ini tanah. Ibu perhatikan kalau di video dipercepat itu tek langsung besar gitu. Lah nanti, Bu, kita ini kuburan ya, ini kuburan. Ini kuburannya Bu siapa. Kita ada kuburan enggak kemang pertama ini? Enggak ada. Kemang 3, ke sana semua nanti ibu-ibu berarti. Atau di Al-Azhar atau di mana? Udah pesan kuburan belum? Lah, Ibu jangan lupa lebih Ibu mati loh. Persiapan, Bu, cari kuburan di mana gitu. Jangan lupa, saya nggak akan mati, Ustadz, kata siapa? Sekarang sehat memang benar, Bu, ya. Tapi Bu yakin nggak kalau Ibu mau mati? Yakin? Udah persiapan?
Minimal kuburannya di mana kan? Taruhlah di Kemang 3 itu anggota pengajian ini beli tanah khusus. Ada rencana enggak? Kan bangun masjid nih. Mestinya beli tanah khusus anggota pengajian ibu-ibu Baitul Jihad. Saya di masjid, di kompleks saya begitu, Bu. Satu masjid itu punya kuburan khusus untuk anggota masjid. Jadi dia dikuburkan sesama anggota masjid itu bagus, Bu. Karena kalau kita di dunia bareng-bareng, di akhirat juga bareng-bareng. Tidak boleh loh ibu-ibu digabung dengan orang non-muslim loh, Bu. Nggak boleh. Kenapa? Ini saya pernah ketemu sama orang yang mati sore. Kepalanya gepeng, Bu. Kepalanya gepeng. Ini kepalanya ya. Ini mata, ini hidung, gepeng. Ya kayak dalam kartun itu gepeng benar. Saya wawancara dan ngomong, saya hampir nggak percaya ini orang atau tidak orang, ngeri, Bu. Gepeng gitu, kepalanya nggak buntir gini, gepeng. Tapi masih hidup, dia ngomong, kok ngomong ya. Dia, Ustadz, saya pernah mati selama 3 bulan karena kecelakaan. Mati sore. Dia cerita, saya menguji kebenaran omongan dia. Dia kata begini, saya Ustadz, itu kalau sampai sekarang dia, kalau melewatin kuburan non-muslim, dia sampai sekarang mendengar suara teriakan orang disiksa. Kalau melewati kuburan muslim tidak ada, Ustaz, katanya gitu, kata dia. Dan ini sesuai dengan hadis. Oleh karena itu para ulama mengatakan haram hukumnya seorang muslim dikuburkan di samping orang Nasrani. Kenapa? Karena nanti terganggu, geberbekan, apa namanya? Berisik. Orang teriak-teriak, wah, ini lagi tidur nyenyak, terganggu kan? Makanya kasihan, Bu, pindahkan ke kuburan muslim. Apalagi sesama anggota pengajian gini, insya Allah nggak ada yang berisik, Bu, ya, karena nggak ada ya. Semuanya tenang. Itu, Bu, ya. Nah itu tinggalkan itu. Sekarang kita bahas gini, perhatikan, Bu. Nanti ibu-ibu, walaupun sudah jadi tulang belulang semuanya ini ibunya jadi tulang belulang. Nanti muncul satu, ini ibu siapa, ini ibu siapa, ibu siapa. Kepalanya dulu keluar, kepalanya, tangannya. Jadi jerut. Kakinya penuh akhirnya. Jadi orang beneran gini, ada kakinya, ada kepalanya. Semuanya seumur, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, seumur semuanya. Habis itu dia jalan. Jalan kemana, Bu? Ke arah Syam, Padang Mahsyar, Palestina. Jadi ibu-ibu yang belum pernah ke Palestina tidak usah khawatir. Nanti kita akan ketemu di sana, insya Allah. Jalan kaki. Percaya enggak? Jalan kaki. Tidak ada lautan, tidak ada gunung. Jalannya datar kayak lapangan sepak bola. Kita kumpul di situ. Itu nanti di padang mahsyar. Begitulah Allah memisalkan dalam surat Fussilat tadi bahwa nanti kalian akan dibangkitkan sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang bangkit, yang tumbuh seperti itu. Ya, makanya ada cerita lagi, Bu, satu lagi bahwa orang yang mati duluan nanti kalau disusul temannya dia akan naik, gimana kabarnya? Di sini ada yang meninggal dunia, ada enggak? Ada. Taruhlah ibu siapa namanya meninggal dunia. Nanti habis itu ada ibu-ibu yang dari sini meninggal dunia lagi. Nyusul di sana ketemu, wah ibu, gimana kabar Kemang Pratama? Oh ya, masjidnya mau dibuat baru katanya. Loh, gitu loh, Bu. Ini ada hadisnya. Jadi nanti ibu yang mau mati akan ketemu dengan yang sudah duluan. Nanti akan nanya gimana kabar pengajian Baitul Jihad. Maka ibu mengatakan sekarang mau dibangun masjid baru. Oh gitu ya. Gimana ibu fulan? Ah begitu nanti. Sebagaimana ibu pindah kemana disusul gitulah. Gitu loh, Bu. Itu di akhirat seperti itu. Makanya orang beriman akan ketemu dengan orang beriman. Keluarga yang muslim akan ketemu dengan keluarganya lagi di akhirat. Bahkan di surganya nanti juga bareng-bareng, Bu. Ya. Amin ya robbal
alamin. Makanya jangan jauh-jauh dari Masjid Baitul Jihad, Bu. Nanti kalau jauh-jauh nggak ada teman. Begitu, Bu ya. Saya sepercepat karena waktu. Lihat yang lebih dahsyat lagi, surat kok ini ya, surat mana tadi? Surat mana tadi? 31 49 50, Bu. Kok merahnya enggak jadi merah. Ini luar biasa. Intinya begini, Bu. Ayatnya itu luar biasa. Ya. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaba fayasatuhu fis sama' kaifa yasha'u wa yaj'alu kisafa fataral wadqa yakhruju min khilalih fa idza asaba bi man yasha'u min ibadi idahum yastabsirun. Singkat cerita, Allah itu menggiring awan itu jadi mendung itu turun hujan, tiba-tiba yang tadinya kekeringan gembira ada hujan, terutama anak-anak kecil ya kan, hujan. Nah, itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalau anak-anak kecil sorak-sorak ada hujan, itu jangan dimarahi karena ada dalam Al-Qur'an. Ayat suratnya ayat 30 ya? Enggak. Benar ya? Surat 30 ya? 30 surat apa? Iya, 30. Ini ngecek if itu ngikuti atau tidak. Ternyata ngikuti, alhamdulillah. Kalau nggak ngikuti cuek dia. Surat ke-30 ayatnya 49 50. Itu, Bu ya. Ternyata ketika turun hujan orang bersorak gembira. Itu adalah surat Ar-Rum ayat 349. Subhanallah. Kemudian pada ayat berikutnya 48, maaf, 48 49 berarti kurang itu 48 49 50 panjang ya. Dan sebelumnya wa in kanu min qabli ayyunazzala alim qabli, sebelumnya putus asa kayak orang Afrika ini. Orang Afrika putus asa. John Leveles putus asa. Ya kan? Fandur ila athari rahmat. Lihatlah bagaimana rahmat Allah yang turun berupa air hujan. Oh, Masya Allah ya. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta. Itulah Allah yang akan menghidupkan orang mati sebagaimana menghidupkan tanah yang tandus. Jadi kejadian di Afrika itu sudah disinggung oleh Allah 15 abad yang lalu di dalam surat Ar-Rum ayat 38 sampai 48 sampai 50. Baik, dah. Udah selesai kan? Tinggal 15 menit. Saya percepat, Bu. Terakhir. Malaikat siapa, Bu? Maaf, Bu ya, saya percepat ini karena waktu. Israfil. Apa tugasnya Israfil? Kok salah ya? Karena terlalu cepat-cepat sih. Israfil. Tugasnya apa, Bu? Trompet aja ya, sangkakala atau trompet. Saya kepengen ajak ibu-ibu ke angkasa luar dulu ya. Di sana ada namanya planet kayak trompet, bentuknya kayak gini, Bu. Ada planet kayak trompet. Pernah lihat enggak? Pernah lihat? Namanya black, hitam hole. Udah pinter. Black hole itu hitam dan lubang hitam.
Ini planet, Bo, itu keliling gitu, ngelilingin. Jadi nggak kelihatan, memakannya planet-planet kecil. Set, set, set. Sekarang katanya planet ini udah dekati bumi, Bu. Bumi itu kecil kayak gini, bumi itu kecil kayak gini. Ini bumi, ini bulan. Nanti kalau dekat dengan bumi, buminya dicaplok, plek, kiamat. Udah dekat itu. Black hole ini kayak trompet. Kata sebagian orang ini trompetnya siapa? Israfil. Itu semuanya masuk ke sini. Ada orang namanya vakum. Vakum tahu vakum, Bu? Vakum cleaner tahu, Bu? Vakum. Namanya Giant, bacanya Giant ya gini ya. Giant ya. Vakum. Apa vakum? Sedotan raksasa. Ini yang nyedot planet-planet kecil kayak bumi. Nah, kemarin makanya di Amerika kemarin, Bo, itu geger kan ada suara dari angkasa. Nah, mereka takut ini Israfil jangan. Ternyata belum. Jadi Israfil ini kalau sudah meniup trompet, maka seluruh bumi akan mati. Termasuk kita lagi ngaji ini dengan mati. Ya. Lihat surat Zumar, surat 39, mohon maaf. 39 ayat 68. Surat Zumar. Az-Zumar, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur. Ketika trompet sudah ditiup oleh Israfil, maka fasa'iqa man fis samawati wal, seluruh yang ada di langit dan bumi mati semuanya. Illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Summa nufikha fi ukhra, ditiup yang kedua kali, fa'idahum qiyamun yanzurun, semuanya akan bangkit. Jadi dua kali tiupan. Tiupan pertama mati, tiupan kedua hidup. Tadi saya terangkan tadi, ketika ditiup ibu-ibu semua meninggal semuanya, Israfil meniup gitu, maka bangun semuanya. Bangun semuanya dari kuburannya menuju padang mahsyar. Ini, Bu, ya. Ringkasannya. Apa Ustadz kesimpulannya? Apa benang merah antara tiga malaikat? Tadi bisa jawab. Apa benang merah kesamaan dari tiga malaikat ini? Ada yang tahu, Bu? Apa benang merah? Apa kesamaan dari tiga malaikat? Apa, Bu, kesamaannya, Bu? Satu kata aja. Satu kata, kesamaannya apa? Apa, Bu? Menghidupkan. Makanya dia menghidupkan yang mati. Kalau malaikat Jibril menghidupkan hati. Kalau malaikat siapa, Bu? Mikail menghidupkan tanah. Kalau malaikat Israfil menghidupkan itu, Bu, ya. Saya tulis di sini biar Ibu paham. Jibril, ini Mikail, ini Israfil. Jadi kenapa kita melajari tiga malaikat? Karena malaikat ini menghidupkan. Yang paling penting adalah menghidupkan hati. Kemudian menghidupkan tanah supaya orang itu hidup semuanya. Kalau nggak ada Israfil, nggak ada Mikail, semua orang mati.
Kalau nggak ada Jibril semuanya orang masuk neraka, kan hatinya mati semuanya. Kalau tidak ada Mikael semuanya tanah akan gersang. Kalau tidak ada Israfil semua orang tidak dibangkitkan dari kuburan. Jadi kita berterima kasih kepada 3 malaikat ini karena ternyata menghidupkan 3 ini dan kita wajib beriman kepada 3 malaikat dan beriman kepada tugasnya masing-masing. Jadi marilah kita hidupkan hati kita dengan membaca wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril dan marilah kita menghidupkan bersyukur kepada Allah karena diturunkan hujan sehingga kita bisa minum, bisa mandi, bisa makan, bisa hidup karena adanya hujan yang diturunkan oleh Mikail dan kita juga berterima kasih kepada Israfil karena yang akan mematikan kita dan menghidupkan kita melalui trompetnya. Tentunya semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingatkan atas kematian dan kehidupan di akhirat nanti. Demikian ibu-ibu secara singkat penjelasan tentang mengenal 3 pemimpin malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 5 menit, 10 menit tanya jawab, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bu kalau ada pertanyaan. Ya. Apabila ada yang bertanya bisa disampaikan dengan singkat, padat dan jelas. Apa jelas semua ibu-ibu? Manfaatkan 5 menit. Bu, biasanya kalau di sini itu kebiasaannya sudah jelas semua, Bu. Kebiasaan. Jadi nggak perlu bertanya. Kecuali kalau ibu ada pertanyaan, Bu, silakan. Biasanya MC yang sering bertanya. Ya. Bagaimana dengan para malaikat Maksudnya bagaimana itu gimana? Bagaimana kabarnya atau bagaimana? Nah. Apa tugasnya gitu? Nasibnya? Oh iya, Bu. Tadi udah di awal saya sampaikan, Bu, kita mengenal pemimpinnya dulu. Karena rakyatnya banyak, Bu. Malaikat itu, Bu, mohon maaf, Bu. Ingin tahu jumlah malaikat berapa? Ingin tahu? Ada 2 hadis menjelaskan jumlah malaikat. Pertama, di atas Ka'bah itu ada namanya Baitul Jihad. Ada Baitul Haram, ada Baitul Ma'mur. Nah, gambarannya gini, Bu, ini Ka'bah, ya kan, Ka'bah, ini Ka'bah gitu ya. Atasnya ini ada namanya Ka'bah kedua. Ka'bah ini khusus malaikat. Jadi malaikat itu tiap hari, Bu, malaikat itu tiap hari, ya, tiap hari, Bu, itu tawaf 70.000 malaikat tawaf tiap hari dan tidak balik. Kira-kira sejak ada malaikat sampai sekarang sudah berapa ribu hari? Kita ini, Bu, para ulama mengatakan bumi ini sejak Nabi Adam sampai sekarang sampai kiamat itu kira-kira 6.000 tahun. Kira-kira 1 tahun itu 365 hari kali berapa tadi? 6.000 tahun. Berapa itu? Itu hitung dulu. Kali 70.000. Jadi gitu, Pak. Kalau ngitungnya gitu matematika sini, matematika enggak. 300 udah enggak apa-apa merah. 15 kali 6.000 kali 70.000. Kalkulatornya cukup enggak itu kalau untuk nulis?
itu malaikat yang tawaf saja. Kalau kita tawaf di Mekah itu kan tawaf, besok balik lagi ya itu. Besok balik lagi. Yang umrah besok umrah lagi. Yang memenuhi umrah dan haji itu orang-orang yang sudah haji. Kalau malaikat enggak tahu diri, udah tawaf sudah enggak datang lagi. Maka paling baik itu memang kalau kita haji udah sekali aja, enggak usah haji berkali-kali. Kenapa? Kasihan yang lain enggak dapat. Sampai ada pansus haji itu kan. Gara-gara yang haji lagi. Ada pansus haji. Nah, makanya kalau malaikat 70.000 tawaf pulang. Enggak balik lagi selamanya. Artinya apa? 70.000 dikalikan hari dikalikan umur bumi. Itu baru bumi, belum umur malaikat. Yang kedua, hadis kedua, pada Lailatul Qadar itu malaikat turun ke bumi seperti pasir di lautan, banyaknya itu. Pernah ngitung pasir di lautan, di laut selatan atau di laut mana? Enggak pernah kan? Sampai ketika pagi Lailatul Qadar itu malaikat naik. Saking banyaknya naik antri, makanya matahari enggak bisa bersinar terek ya. Sinarnya ya enggak panas karena malaikat ya, begitu kira-kira ibu-ibu. Jadi malaikat itu banyak banget, Bu. Maka saya pertama akan bahas dulu pemimpinnya. Tapi kalau ibu nanti kepingin diterangkan malaikat, Malik, Mungkar, Nakir, apalagi Israel, apalagi Ridwan, ya, dan lain-lainnya bisa. Cuma perlu waktu lama, Bu. Maka mendingan mengenal pemimpinnya aja. Yang lain-lain itu udah masuk di sinilah. Ya. Dan kita wajib beriman dengan seluruh malaikat. Saya bocorkan satu, Bu. Ada malaikat yang menjaga kita, Bu. Ya, namanya indra kelima. Jadi kalau kita kepleset mau jatuh enggak jadi, itu malaikatnya itu nolong, Bu. Ibu berjalan mingkring, tahu mingkring di tepi sungai, kepleset, nggak jadi jatuh, itu malaikat, jangan mati dulu. Nah, itu malaikat, jadi namanya indra kelima. Ibu penasaran? Lihat surat apa, Bu? Surat apa, Bu? Surat Ar-Ra'd. Ya, buka surat Ar-Ra'd ayat ini buat 10 atau berapa itu ya. Ya, ini suratnya berapa tadi, Bu? Surat Ar-Ra'd surat ke berapa? Ayatnya 11. Ini terakhir aja, Bu ya, karena ini sudah waktunya udah habis. Surat 11 ayat surat ke-13 ayat 11. Itu malaikat apa, Bu? Penjaga supaya ibu enggak kepleset dan jatuh dan enggak mati. Karena kata Allah, jaga ibu ini sampai nanti saya berikan informasi nanti dia akan mati, kamu jangan usah jaga. Iya, makanya sebelum ajalnya itu pasti dijaga, ibu nggak akan mati selamanya, nggak akan kepleset, saling kepleset itu nggak akan mati. Itu karena dijaga malaikat. Tapi kalau sudah malaikat besok jam 7 ibu ini mati, siap ya Allah, kan gitu. Ketika dia kepleset biarin aja, gue pikirin. Karena apa? Dia sudah waktunya. Maka kita berterima kasih kepada Allah SWT karena telah mengirimkan malaikat penjaga kita bergilir itu. Kayak pas pampres itu. Jadi kita nggak dikawal pas pampres nggak masalah. Dikawal malaikat, ngapain kita takut kan, Bu ya? Malaikat jaga kita. Jadi ibu mau kemana nggak usah khawatir, malaikat akan jaga ibu sebelum datang ajalnya, nggak akan mati dan nggak akan celaka kalau ini bukan takdirnya. Itu, Bu ya. Jadi kalau ibu bertanya tentang malaikat-malaikat banyak itu ya nanti panjang. Cukup 3 malaikat dulu karena malaikat disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan namanya dalam hadis. Sedang malaikat-malaikat yang lain itu tidak disebutkan nama persisnya kecuali sedikit sekali. Kira-kira itu, Bu ya jawabannya, dan ini mewakili pertanyaan dari ibu-ibu yang lain. Mudah-mudahan
kajian pada pagi hari ini, memberikan pencerahan sama kita supaya kita tetap membaca wahyu agar hati kita hidup dan supaya kita bersyukur kepada Allah ketika ada hujan turun dan kita ingat hari kebangkitan yang akan ditiup trompetnya oleh malaikat Israfil. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.